5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Mari kita melanjutkan pembelajaran dari yang sebelumnya. Jangan lupa selalu berdoa dulu ya. Baiklah, tanpa banyak panjang lebar lagi, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar si Lani yang sedang menonton televisi tersebut ya. Pulang sekolah, Lani menonton televisi. Lani melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lani terpesona melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lani membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lani ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Ayo membaca. Di benak Lani muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam proses pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lani tidak ada acara balas pantun? Lani teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya setiap daerah tidaklah selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi itu apa tahu? Hubungan ya. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain menjadi terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dengan berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Perbedaan kondisi demografis yang kedua ya. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Etos kerja itu apa tahu? Semangat bekerjanya ya. Kondisi demografis ini dapat mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan mengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Ketimpangan itu istilahnya perbedaan ya. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah yang berupa transmigrasi ya, atau
migrasi spontan karena pribadi. Alasannya apabila mobil tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula hanya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses penggunaannya. Dan yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang adalah federal, ya, itu maka dalam pemerintahan akan lebih banyak diolah cenderung untuk rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik atau infrastruktur. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Ini dengan sistem otonomi. Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antara warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat di daerah lain. Jadi interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing, sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing. Jangan sampai budaya daerah itu luntur akibat interaksi sosial, terutama akibat pengaruh dari negara barat. Ayo membaca perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita cermati. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah suatu yang mutlak menjadi milik seorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat yang pertama yaitu mendapatkan hak perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Dan yang keempat, hak untuk hidup tenang dan damai.
Hak yang kelima yaitu bebas memilih, memeluk, dan menjalankan suatu agama. Hak yang keenam berpendapat dan berorganisasi. Semua orang punya hak dan gak boleh ada yang melarang ya. Dan yang terakhir mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama di hak, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban memenuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Itu kalau ada instruksi atau undangannya, itu kita wajib untuk melaksanakannya. Yang keempat, kewajiban menghormati tetangga di lingkungan setempat tinggal. Yang kelima, kewajiban membantu tetangga yang termusibah. Yang terakhir, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Baiklah, setelah ke hak, kewajiban yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang yang berhubungan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sendiri sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab itu tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Refleksi, apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Kita sedikit belajar tentang faktor interaksi antar warga masyarakat. Kita tadi juga mempelajari yaitu tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai bahan belajar kalian, silahkan mengerjakan LKS-nya pada latihan belajar 4 halaman 81. Jangan dikumpulkan ya. Jangan lupa kritik saran dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, jangan lupa olahraga ya. Yang pasti selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.